Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sudah berada di bab yang ke-240. Ma yaqulu lil marid. Apa yang diucapkan untuk orang yang sakit. Masih dalam pembahasan tentang persoalan sakit dan menjenguk orang sakit. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi tiba di Madinah, yakni saat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah dan tiba di Madinah, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal, wu'ika Abu Bakrin wa Bilal. Abu Bakar dan Bilal itu jatuh sakit, demam atau karena keletihan dari perjalanan yang jauh. Qalat, kata Aisyah, fadakhaltu alaihima, lalu aku masuk menemui keduanya, yakni Abu Bakar dan Bilal. Untuk Abu Bakar itu adalah orang tua Aisyah radhiyallahu anha, sementara Bilal tidak ada hubungan apapun antara dirinya dengan Bilal. Artinya bahwa ini menunjukkan seorang wanita boleh membesuk laki-laki. Dan ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Fadakhaltu alaihima, qultu ya abatah, wahai ayah. Ini bahasa halus daripada ungkapan wahai abi, wahai ayahku. Ini ya abatah, kaifa tajiduk, apa yang engkau rasakan atau bagaimana keadaanmu. Wa ya Bilal, kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu. Qalat, wa kana Abu Bakrin idza akhazattul huma yaqul, adalah Abu Bakar As-Siddiq apabila terkena demam, maka ia biasa menyenandungkan syair berikut ini. Jadi sebelum kita pindah ke syair, maka di sini
ungkapan Aisyah, kaifa tajiduk, bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu. Ini yang biasa ditanyakan oleh orang-orang salaf terdahulu ketika membesuk orang sakit. Jadi bukan pertanyaan sudah sehatkah, bukan. Kalau ditanya sudah sehatkah, mau bilang iya, nanti berbohong. Kalau bilang belum, nanti akan membuat sedih orang-orang. Ya, dan akan semakin banyak orang yang akan membesuk. Nah, oleh karena itu pertanyaannya yaitu kaifa tajiduk, bagaimana kondisi Anda. Ya, jadi biarkanlah dia yang menggambarkan kondisi dia. Kemudian Aisyah berkata, Abu Bakar ketika jatuh sakit atau demam, dia berkata, kullum ri'in musabbahun fi ahlihi. Setiap orang ada di waktu pagi bersama keluarganya. Ya, alias setiap orang ini dalam kondisi normal ya, ada di waktu pagi bersama keluarganya, saling menyapa, saling lempar senyum, dan mungkin bertanya atau berkata, apa kabarmu pagi ini? Semoga engkau baik-baik saja di pagi ini. Dan ungkapan-ungkapan lainnya. Ya. Jadi setiap orang ada di waktu pagi di tengah-tengah keluarganya, saling menyapa, saling mengucapkan doa dan bercengkrama. Bahkan mungkin istri masih sempat membuatkan minuman-minuman kesukaan, buat kopi, ya, buat makanan-makanan ringan atau berat. Wal mautu adna min syiraki na'lihi, dan kematian itu lebih dekat kepadanya dibanding tali sendalnya. Sedang kematian itu lebih dekat kepadanya daripada tali sendalnya. Alias dalam kondisi ceria, dalam kondisi seperti tidak ada apa-apa, bahkan mungkin masih berangan-angan, umur masih panjang ke depan, ya, masih merancang apa yang akan dilakoni untuk di masa mendatang, tapi tiba-tiba di penghujung siang dia meninggal dunia, atau di pertengahan siang, atau mungkin beberapa menit setelah itu tiba-tiba ambruk dan meninggal dunia. Ya, banyak kejadian seperti itu kaum muslimin. Jadi habis makan pagi, sang ayah berangkat bekerja, tiba-tiba ada berita tabrakan dan meninggal dunia. Tiba-tiba anak yang bermain jatuh. Tiba-tiba. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, setiap orang berada di waktu pagi di tengah keluarganya, sedang kematian itu mengintai. Dan kematian itu lebih dekat pada seseorang daripada tali sandal yang ia miliki, ya, dibanding keluarganya. Wa kana Bilal idza uqli'a anhu yarfa'u aqiratahu fayaqul. Dan Bilal apabila sudah dekat pada kesembuhan, dia akan meninggikan suaranya dan berkata, ala laita sya'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilun wa hal aridna yawmiyan miyaha mi jannah wa hal yabduna li syamatun wa tafilun. Kata Bilal, kurang lebih artinya sebagai berikut: aduhai, merinding bulu romaku, apakah aku masih bisa merasakan lagi bermalam di suatu lembah, ya, di suatu lembah, yang lembah di sini maksudnya lembah Mekah, di mana di kanan kiriku ada tumbuhan izhir dan jalil. Izhir dan jalil ini semacam rumputan. Izhir ini rumputan yang harum baunya, dan jalil
Ini tumbuhan-tumbuhan juga. Apakah suatu saat aku masih bisa sampai ke sumber air Mijannah, dan apakah masih akan tampak padaku gunung Syamah dan Tafil? Ya, ini syair kerinduan bagi seorang yang meninggalkan kampung halamannya, di mana Bilal ketika sampai di Madinah, dia masih teringat dan terngiang dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang dia alami, di mana ketika dia bangun tidur, dia masih mendapatkan rerumputan ya di sekitarnya. Begitu juga dia masih bisa memandang gunung Syamah dan Tafil, dan dia juga biasa mendatangi mata air Al-Mijannah. Itu kebiasaan yang mungkin mulai sejak kecil sampai besar, hingga akhirnya dia meninggalkan kampung halamannya, ya karena terusir oleh kaumnya. Alias cinta kampung halaman itu mubah-mubah saja kaum muslimin. Boleh setiap orang mencintai kampung halamannya, setiap orang mencintai negerinya, tetapi tidak usahlah sampai harus membawa hadis hubbul waton minal iman. Ya, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Hadisnya tidak sahih, nggak sahih. Tapi secara alami memang semua orang sudah mencintai kampung halamannya. Seindah apapun kampung orang, tetap saja kampung halaman itu selalu menjadi indah. Bahkan kadang di masa-masa sudah kita tua seperti ini, masih menginginkan masa-masa itu kembali. Ya, subhanallah. Nah itu yang dialami oleh Bilal. Jadi ketika dia sembuh, dia masih berangan kelak dia masih bisa membersamai ya, kampung halamannya berikut dengan pemandangan yang ada di sekitar. Makanya kadang anak itu kalau mondok susah juga mondok, kalau nggak betah karena terpisah dengan kampung halamannya. Walaupun mungkin di pondok segala kemewahan ada di sana misalnya ya, tetap tidak bisa. Mereka tetap mencintai dan merindukan kampung halamannya. Ya, jadi tidak mengapa orang mencintai kampung halamannya. Sama dengan antum Tapan ini, suatu waktu mungkin sudah jauh dari teringat dengan masjidnya, teringat dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya, dengan orang-orang ramah yang ada di sekitarnya, jamuan-jamuan atau hidangan-hidangannya. Nah, gitu kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Bahkan Nabi kita pun ketika meninggalkan Mekah, di perjalanan tidak jauh dari Mekah, beliau pun menghadapkan wajahnya ke Mekah seraya berkata, demi Allah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkan Mekah. Nah, seperti itu. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu. Aku datang kepada Nabi, lalu aku kabarkan tentang kondisi ayahku dan juga Bilal yang jatuh sakit. Nabi pun berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah. Ya Allah, buatkan kami ini mencintai Madinah. Jadikan kami ini mencintai Madinah kahubbina Makkah aw ashadda, sebagaimana cintanya kami dengan kota Mekkah atau lebih dari itu. Nah, seperti itu. Jadi kita ini misalnya sudah pindah tempat, pindah ke kampung halaman istri misalnya, atau kita pindah tempat karena pekerjaan, sampai di sana mintalah supaya kita bisa dibuat betah di sana, mencintai kampung tersebut dan lain sebagainya. Ya. Juga anak-anak, kalau misalnya kita pondokkan, kasih wasiat, kasih pesan. Nanti kalau sampai di sana, sampai di pondok, mintalah kepada Allah agar diberi betah, ya, diberi betah. Jangan memang perasaannya aku tidak mau betah, aku nggak mau betah di sana, misalnya. Jadi diajarkan supaya berdoa kepada Allah agar ia bisa mencintai tempat barunya.
Nah, sebagaimana Nabi berdoa, ya Allah, buatlah kami ini, saya dan sahabat-sahabatku, mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah atau bahkan lebih dari itu. Wasahihha, dan sehatkan negerinya, yakni penduduknya, ya, orang-orang yang ada di dalamnya, udaranya, ya, airnya, minta disehatkan semua agar penduduknya juga pada sehat. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, berkahilah timbangan dan takarannya, berkahi timbangan dan takarannya. Wangkul hummaha, dan pindahkan demamnya, yani demam yang ada di kota Madinah, yang wabah yang menimpa para sahabatnya. Faj'alha bil Juhfa, dan letakkan dia di wilayah Juhfa. Ya, letakkan di wilayah Juhfa. Juhfa ini adalah beberapa tempat yang ada di wilayah Mekah, ya, yang berjarak sekian kilometer dari Mekah, yaitu Juhfa. Dan ini menjadi tempat mikot bagi orang-orang Mesir, Syam, dan orang-orang Maghrib. Dan kata sebagian ulama bahwa air yang ada di sana biasanya hewan-hewan atau manusia yang meminum mata air dari wilayah Juhfa ini menjadikan mereka demam. Ya. Dan Nabi pernah berdoa agar panasnya, demamnya yang ada di kota Madinah ini pindah ke wilayah Juhfa. Ya. Baik. Jadi kita sudah mendapatkan sesuai dengan misi dari penulis tentang bab apa yang diucapkan untuk orang sakit, yaitu kita menanyakan apa kondisi Anda, bagaimana keadaan Anda. Jadi bukan pertanyaannya apakah Anda sudah sehat, ya, gimana, sudah sehat, nah, seperti itu. Tapi tanyakan bagaimana kondisinya, nah, seperti itu. Baik. An Ibni Abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabi ya'uduhu, pernah masuk menemui orang Arab Badui, pernah membesuk orang Arab Badui. Tampaknya sudah pernah dibahas, ya, tapi tidak mengapa untuk diulang. Nabi pernah masuk menemui orang Arab Badui. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Arab Badui ini seperti yang sudah kami jelaskan dan sering kami jelaskan, bahwa mereka punya karakter yang kaku, keras. Ya. Mereka tidak tersentuh dengan keilmuan dan budaya yang baik. Tapi begitu pun Nabi masih mau menyempatkan diri membesuk orang yang karakter dan model seperti itu. Ya, alias bahwa pasti ada risiko saat membesuk orang-orang seperti ini. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membesuk orang-orang sakit, maka ucapan beliau yang sering diucapkan adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, sakit yang kau derita ini tidak mengapa, dia akan menjadi pensuci insyaallah. Yakni kaum muslimin, sakit itu jika ternyata nanti seseorang sembuh, maka dia mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan sembuh dan keuntungan dosa-dosa sudah pada rontok. Atau dia tidak sembuh dan berujung pada kematian, maka dosa-dosanya juga sudah rontok, sudah gugur. Nah, oleh karena itu, ini ungkapan yang paling baik diucapkan seseorang di saat mendapati saudaranya lagi kondisi sakit, dengan mengeluarkan kata-kata hiburan seperti ini. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini adalah bentuk baik sangkanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sakitku ini adalah sebagai pembersih dosa, ya.
Ini baik sangka. Dan Allah itu mengikuti sangkaan hambanya. Ya, Allah mengikuti sangkaan hambanya. Apa komentar Arab Badui? Qala dzaka tahurun. Apa kau bilang? Sakit ini penggugur dosa? Kalla, enggak. Ya, Arab Badui ya. Arab Badui, kalla. Enggak benar itu. Bal hiya huma tafuru ala syaikhin kabirin tuziruhul kubur. Tetapi demam ini adalah penyakit yang ditakuti oleh orang tua yang sudah renta, yang membuatnya akan diusung ke kubur. Ya, alias siapa bilang ini justru ini menggelisahkan, ini penyakit yang menggelisahkan yang dapat mengantarkan ke kuburan secara paksa. Ya, alias ini mengantarkan pada kematian. Ya. Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, "Na'am, fa na'am idzan." Ya, baiklah kalau begitu, kata Nabi. Baiklah kalau begitu, sesuai sangkaanmu sajalah. Ya, istilahnya begitu bahasanya. Sesuai sangkaanmu sajalah, sakarmu sajalah. Kalau memang itu yang kau sangkakan bahwa ini yang menggelisahkan dan akan mengantarkan ke kuburan, ya semoga seperti itu, sesuai yang engkau sangkakan. Ya, artinya apa kaum muslimin? Ini kan sangkaan buruk. Ya, alias ketika kita mengatakan bahwa ini bukan pensuci, tetapi ini menggelisahkan oleh orang yang sudah sepuh dan mengantarkan kepada kekuburan, ya seperti itu. Anda tidak akan pernah tenang dalam sakit Anda. Mengeluh setiap saat. Aduh, ada sakit sedikit. Aduh, apa kira? Jangan-jangan ini bawa kematian. Jadi selalu cemas. Ya, ada sedikit berdenyut. Ya Allah, apa lagi? Jangan-jangan ingin bikin mati. Nah, seperti itu. Ya. Jadi baik sangka kaum muslimin, Allah akan menyembuhkan dan ini akan menghapuskan dosa. Daripada ini adalah hal yang menggelisahkan lagi mengantarkan pada kuburan. Dalam riwayat At-Tabarani bahwa tidak lama kemudian orangnya meninggal dunia. Ya. Tidak lama orang ini meninggal dunia. Ya, Nabi datang mengatakan la ba'sa tawurin insyaallah. Katanya apa iki? Ya. Bukan. Dia ini adalah menggelisahkan bagi orang tua yang sudah sepuh seperti saya dan akan mengantarkan kepada kematian. Ya, makanya kata ulama, bahkan ini perkataan sahabat bahwa al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala itu terwakilkan dengan apa yang diucapkan oleh seseorang. Ya. Jadi bala yang menimpa kita ini tergantung dengan apa yang biasa kita ucapkan. Walaupun tidak semuanya. Ini tidak ada Al-Quran juga, tidak ada sunnahnya. Cuma ini ada perkataan seorang sahabat atau yang selalu diangkat oleh ulama bahwa al-bala muwakkalun bil mantiq. Bahwa bala itu datang terwakili dengan apa yang kita ucapkan. Makanya semisal Yusuf alaihissalam ketika banyak godaan, Yusuf berkata, "As-sijnu ahabbu ilayya." Penjara itu lebih aku sukai daripada mengikuti godaan para wanita-wanita itu. Nggak lama kemudian dia di penjara. Misalnya, coba minta yang lain, ya Allah selamatkan aku ini dan sebagainya misalnya ya. Ya, penjara lebih aku sukai daripada. Nah, makanya ini lisan kaum muslimin selalu diarahkan kepada hal-hal yang positif. Ya. Kalau misalnya ada usaha kita yang baru, misalnya menurut pandangan mata kita ini jatuh bangkrut, kita katakan khairan, insyaallah Allah akan mengganti yang lebih baik tampaknya seperti ini. Oh, insyaallah berarti ini akan akan digantikan oleh Allah. Oh, seperti ini. Jadi baik sangkanya selalu hadir. Ya, karena Allah itu mengikuti sangkaan seorang hamba. Ya.
Jangan apapun terjadi, wah memang negeri terkutuk, wes kayak kita perlu pindah kewarganegaraan misalnya. Selalunya yang ada keputusasaan, tidak ada optimisme ya, dari ucapan-ucapannya. Nah, jadi kaum muslimin perlu kita berlaku optimis ya, baik dari tingkah laku kita ataupun dari ucapan kita. Karena mukmin itu bagaimanapun selalu ada dalam kondisi yang baik. Kalau dapat hal-hal yang menyenangkan dia bersyukur, itu baik bagi dia. Kemudian dapat musibah lalu bersabar, ya baik juga bagi dia. Kondisi kita itu hanya ada di antara itu, bolak-balik ada di antara itu. Bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Ya, tidak terlalu banyak mengeluh. Walaupun kita sadar bahwa ini memang ini memang tabiat manusia. Ya, banyak mengeluh, banyak meminta. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian atau peristiwa seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, ya, paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengeluarkan hamba-hambanya yang lain yang mukmin dari neraka, masih ada satu tersisa. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi, dia yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Dan ketika dia keluar dari neraka, dia berjalan dengan mundur. Ya, berjalan mundur, diceritakan jalan mundur. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, sesungguhnya panasnya ini menyakiti aku. Ya. Baranya membakar aku. Hawanya meracuni aku. Aku minta kepadamu ya Allah agar engkau memalingkan wajahku dari neraka." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Wahai hambaku, boleh jadi setelah ini engkau akan meminta selain dari itu." Katanya, "Rabbi, tidak ya Allah, saya tidak akan meminta yang lain setelah ini. Ya, saya hanya minta ini ya Allah, palingkan wajah saya dari api neraka. Ini benar-benar menyakiti aku ya Allah. Palingkan aku ya Allah dari neraka-Mu. Dan saya tidak akan meminta lagi." Lalu hamba ini membuat janji, berbagai janji untuk memastikan bahwa dia tidak akan minta lagi setelah itu. Maka Allah pun palingkan wajahnya dari neraka dan menghadap ke surga. Ya. Lalu setelah dia menghadap ke surga, dia tertegun lama. Ya, tertegun lama. Boleh jadi karena dia ingin minta lagi. Ya, karena sudah melihat surga, dia minta lagi, tapi dia sudah terlanjur berjanji untuk tidak minta lagi. Namun pada akhirnya sang hamba berkata, "Ya Rabbi, tolong dekatkan aku ke surga." Minta didekatkan saja. Iya. Katanya, "Wahai hambaku, bukankah engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak meminta? Dan engkau sudah menyampaikan semua janji-janjimu untuk tidak meminta. Alangkah cepatnya engkau, wahai hambaku, mengingkari janjimu." Ya. Alangkah cepatnya engkau, wahai hambaku, mengingkari janjimu. Atau dalam riwayat yang lain, alangkah cepatnya wahai engkau anak Adam, wahai anak Adam, alangkah cepatnya engkau mengingkari janjimu. Alangkah sukanya engkau mengingkari janji. Ya kayak ngono, yes. Sudah tabiatnya manusia. Lalu Allah berkata, "Boleh jadi setelah itu engkau akan meminta lagi." Katanya, "Rabbi, sudah tidak ya Allah. Enggak, sudah. Saya sudah tidak mau meminta lagi." Lalu dia pun memberikan janji-janji. Hingga kemudian Allah pun memenuhi keinginannya dan didekatkan ke pintu surga. Demi melihat pintu surga yang terbuka pintunya, agak terbuka, dia melihat keindahan dan kegaduhan penduduk-penduduk surga, kesibukan penduduk-penduduk surga di dalamnya.
Sudah. Ini cuma di pintu tok. Maka ia tertegun lama. Lalu setelah itu dia memberanikan diri dan berkata, "Ya Rabb, aku minta agar aku dimasukkan ke dalam surgamu." Kemudian Allah berkata, "Wahai hambaku, bukankah engkau sudah berjanji untuk tidak minta lagi setelah itu? Alangkah cepatnya engkau mengingkari janjimu, wahai anak Adam. Kau sudah memberikan janji-janji, namun kau minta berikutnya." Katanya, "Rabbi, aku tidak ingin menjadi hamba yang paling celaka. Aku tidak menjadi seorang diri hamba yang celaka." Ya. Lalu Allah berkata, "Kalau begitu, mintalah." Lalu hamba ini pula memulai memajukan harapan-harapannya, keinginan-keinginannya, hingga habis permintaannya. Lalu Allah berkata kepadanya, "Tidakkah engkau meminta ini?" "Oh iya juga ya Allah, saya minta yang ini." "Tidakkah engkau meminta ini?" "Oh iya, ini juga." Ya, alias subhanallah, kaum muslimin, keinginan-keinginan kita itu seberapapun pasti ada saja yang terluput. Ya, itu juga manusia. Ya, itu manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Bagimu apa yang kau minta, dan aku berikan 10 kali lipat dari apa yang telah kau pinta." Lalu ia pun dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, ini menunjukkan begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menunjukkan keistimewaan manusia, kepandainya dalam berdiplomasi. Ya, itu sudah tabiat manusia. Kadang mudah melupakan sesuatu, mudah bosan, mudah ini dan lain sebagainya, lupa apa. Ya. Ya, baik. Jadi ini kisah Arab Badu ini adalah ya hadis sahih, alhamdulillah. Dia hadis sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Kemudian hadis berikutnya, An-Nafi' qala kana Ibnu Umar. Nafi' ini adalah pelayannya Ibnu Umar. Kana Ibnu Umar idza dakhala ala maridin yas'aluhu kaifa huwa. Abdullah bin Umar apabila menemui orang sakit, dia akan bertanya bagaimana keadaannya, apa kondisinya, apa kondisi Anda, bagaimana keadaan Anda. Nah, itu redaksi pertanyaannya. Fa idza qama min indih, jika ia bangkit darinya alias mau pulang, qala kharakallahu lak, semoga Allah menjadikan baik bagimu, atau semoga Allah memberikanmu tambahan kebaikan, atau semoga Anda menjadi lebih baik. Walam yazidhu alaih, dan ia tidak memberikan tambahan apapun, alias tidak ada tambahan kalimat lain selain semoga Anda lebih baik dari hari ini. Yaitu dari Abdullah bin Umar, namun sanadnya lemah karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-Qurashi dan dia tidak diketahui. Tapi sekalipun ini lemah, tetapi dua hadis sebelumnya menunjukkan bahwa begitulah pertanyaan orang-orang yang membesuk, bagaimana kondisimu dan apa keadaanmu. Nah, seperti itu kaum muslimin. Sekarang kita masuk bab 241. Babun ma yujibul marid. Bab apa yang dijawab oleh orang yang sakit. Ya. Apa yang mesti dijawab oleh orang sakit ketika ditanya oleh pengunjung. An Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id an abihi, itu Sa'id, qala dakhala al-Hajjaj, dakhala al-Hajjaj ala ibni Umar. Hajjaj pernah masuk menemui Abdullah bin Umar. Ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi.
Dia ini gubernur di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, masa Khalifah Malik bin Abdul Marwan. Dia adalah khalifah yang keempat di masa dinasti Bani Umayyah. Ya. Jadi dia gubernur di wilayah Hijaz. Hijaz yang sekarang disebut dengan Mekah, ya Arab Saudi. Ketiga, dia berhaji. Dia membesuk Abdullah bin Umar yang jatuh sakit. Dan kata Sa'id, wa ana indahu, dan saya berada di sisinya. Apa kata Hajjaj? Faqala kaifa huwa? Bagaimana kondisi Anda? Ya, tampaknya ini ungkapan turun-temurun yang digunakan oleh para salaf ketika menanyakan orang-orang sakit. Apa kondisi Anda? Qala salih. Baik, ya, soleh, baik. Dan memang kondisinya sudah agak membaik waktu itu. Artinya kalau kita jatuh sakit kaum muslimin dan sudah lepas masa kritisnya, sudah mulai baik, maka jawabnya soleh, baik. Ya, walaupun masih sakit, ya, masih sakit. Karena kenapa jawabannya soleh, baik? Muslim itu seperti yang kita sebutkan ada dalam kondisi baik. Apabila dia kena musibah bersabar, baik bagi dia. Kalau dapat hal yang nikmat lalu bersyukur, baik juga bagi dia. Makanya walaupun dia kondisinya masih sakit, bilang baik, dia tidak berdusta. Ya, karena sabar baik, bersyukur ya baik juga. Nah, beda halnya kalau bagaimana kondisinya sehat, padahal dia belum sehat. Nah, ini masih ada unsur kedustaan. Tapi kalau dia bilang, bagaimana kondisinya, ada kabarnya? Baik. Tidak ada kedustaan. Karena mukmin itu berada di antara dua kebaikan. Kalau bersabar baik, bersyukur juga ya, yo api, ya baik juga. Maka jawabnya, soleh. Baik. Qala man asabak. Siapa yang melukaimu ini? Ya. Kok bisa seperti ini? Anda terluka. Qala asabani man amara bihamlis silah fi yaumin la yahillu fihi hamluh. Aku terkena pedang oleh pemangku kebijakan. Ya. Oleh orang yang memerintahkan untuk membawa pedang di hari yang sebenarnya tidak halal membawa pedang. Yang di musim haji. Ya. Bukan apa namanya, dia tidak menyalahkan tentara atau polisi yang melukai dia, tetapi dia menyalahkan atasannya yang mengeluarkan kebijakan apa? Kebijakan untuk membawa senjata di musim haji pada waktu itu. Ya, dan kita sudah sama tahu kaum muslimin bahwa di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan ini ada persaingan kekuasaan, ada perseteruan antara Abdul Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair, cucu Abu Bakar As-Siddiq atau putranya Asma. Ya. Dan setelah haji ini terjadi pengepungan besar-besaran. Ya, pengepungan Ka'bah yang di dalamnya ada Abdullah bin Zubair. Dan Hajjaj ini dia tokoh kontroversi. Dia adalah pejabat yang kejam, bengis, tetapi di sisi yang lain juga menghormati para penghafal Quran, para penuntut ilmu. Bahkan membuka madrasah-madrasah Al-Quran. Ya. Nah, seperti itu. Di dalam sejarah, di tangannya terbunuh 120.000 orang. Ya sudah, di situ ada sahabat, ada tabi'in, para ulama itu dibantainya. Ya. Dan memenjarakan 50.000 orang. Ya. Jadi 120.000 yang dibantai dan 50.000 orang yang dipenjarakan. Ya. Itu istilahnya perjalanan
Hajjaj bin Yusuf. Dan Abdullah bin Zubair termasuk korbannya. Ya. Jadi ketika pengepungan Ka'bah yang di dalamnya ada Abdullah bin Zubair bertahan di sekitar sana, itu dilemparkan menggunakan manjani, batu-batu ketapel besar yang menggunakan batu dilontarkan. Hingga kemudian akhirnya Abdullah bin Zubair itu disalib oleh Hajjaj, yang kemudian jenazahnya diturunkan langsung oleh Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abdullah bin Zubair ini adalah keponakan kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha berkunyah dengan keponakannya Abdullah, makanya Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Mekah atau Ka'bah waktu itu dikepung selama 5 bulan 7 hari. Ya. Pasukan-pasukan Abdullah bin Zubair menyerah satu persatu, sehingga tersisa Abdullah bin Zubair. Dan sebelum ia menuntaskan peperangan, sebelum ia terbunuh, dia konsultasi kepada ibunya. Bu, ini baiknya gimana? Katanya, kalau kau menerima perdamaian itu hanya karena dunia, maka kehidupan itu lebih hina bagimu. Tapi kalau kau berjuang karena engkau adalah mempertahankan kebenaran, maka terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, seperti itu. Baik anakku, kambing itu ketika disembelih, ya, ketika disembelih dia hanya merasakan 1 kali kematian. Setelah itu dicincang-cincang sudah nggak terasa. Ya, ini nasihat dari seorang ibu yang umurnya sudah 100 tahun lebih. Ya, Asma. Baik. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jawabannya di sini. Apa yang mesti dijawab oleh orang sakit ketika ada yang bertanya, bagaimana keadaan Anda? Jawabnya soleh, baik. Yo api. Nah, begitu. Terserah nanti bagaimana yang dipikirkan oleh si penanya. Ya, api tenang. Dia sampai ke rumahnya sudah bagus. Ternyata besoknya meninggal dunia. Loh, caranya bisa api. Ya, jadi terserah apa yang dipahami oleh si penanya, tapi yang kita sebagai orang yang ditanya bisa menjawabnya baik. Ya. Tapi kalau mungkin orang dekat Anda boleh menceritakan lebih dalam apa penyakit Anda. Sebagaimana Aisyah berkata, kepalaku ya Rasulullah mumet. Nabi juga, iya sama. Kepalaku juga mumet, pusing. Nah, itu boleh lebih rinci lagi disampaikan. Babun ayadatul fasiq. Bab membesuk orang fasik. Orang fasik, orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar maksudnya. Kalau dosa kecil, ya siapa di antara kita yang tidak terluput dari dosa-dosa kecil. Jadi yang dimaksud di sini orang yang rajin atau biasa melakukan dosa-dosa besar. An Abdullah bin Amr bin As qala, la ta'udu surrab al-khamr idza maridu. Jangan membesuk para penenggak khamr apabila mereka sakit. Ya. Jadi para pendosa besar ini yang suka berbuat dosa besar, pemakan riba atau apalah, maka kalau sakit jangan dibesuk. Dan sanad asar ini adalah dhaif. Ada perawi bernama Ubaidillah bin Zahar dan dia adalah dhaif. Dan mayoritas ulama tidak berpendapat memang seperti ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagaimanapun pendosa besar ini juga masih sebagai seorang muslim. Oleh karena itu dia juga masih berhak untuk dibesuk. Berhak. Apalagi jika kita membesuk untuk mengingatkan dia akan kebaikan dunianya dan kebaikan akhiratnya. Nah, maka itu insya Allah diperbolehkan. Yang kita bahas ini yang lebih penting dari itu adalah membesuk ahli bid'ah.
Itu yang perlu dibahas. Membesuk ahli bid'ah. Tentu ahli bid'ah yang kita maksud di sini benar-benar ahli dalam urusan bid'ah, pakar bid'ah. Ya, dia pendakwa bid'ah. Ini gimana? Adapun orang-orang yang cuma ikut-ikutan, nggak ngerti apa itu bid'ah karena sudah terpengaruh di otak mereka bid'ah itu. Kalau diingatkan bid'ah, loh kok Anda pegang HP? Ya, kok Anda naik mobil? Itu kan dia menganggap bahwa urusan dunia, urusan agama ya sama saja. Karena kena subhat para ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Ya. Ditanya, loh kok nggak semua? Ya dalam bahasa Arab Allah juga berfirman segala sesuatu itu tercipta dari air. Ya, makanya tapi bukti tidak semua tercipta dari air. Tidak semuanya tercipta dari air. Berarti ini menunjukkan sebagiannya. Kita katakan memang Anda mengerti ilmu gaib bahwa tidak semua yang dicipta ini dari air. Allah yang lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat itu. Ya, kayak manusia. Ya, kayak manusia ini kan tercipta dari air tapi cairan air yang kental. Ya, bukan air tapi cairan yang kental. Dan makhluk-makhluk yang lainnya sama. Ala kulli hal kita tidak membahas hendak membantah bid'ah, tapi kita sekarang kalau pelaku bid'ahnya itu sakit, boleh dibesuk atau tidak? Jawabnya tidak boleh dibesuk. Kecuali, ada kecualinya. Kalau Anda datang ke sana untuk menyadarkan dia dari kebid'ahan yang sering dia lakukan atau kebiasaan dia mendakwakan bid'ah. Kalau kondisi seperti ini Anda boleh datang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang Yahudi ya untuk diajak masuk Islam. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya kaum muslimin, Anda ingin mendakwai dia, mengajak dia kepada kebaikan, ya maka besuklah. Ya, besuk. Tetapi bagi seorang ustadz misalnya yang hanya sekedar membesuk tapi tidak mengingatkan, ya, membesuk tapi tidak mengingatkan, atau seorang petinggi atau pemimpin membesuk tapi tidak mendakwai atas perbuatan-perbuatan dosa besarnya dan lain sebagainya, maka Anda tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Orang akan terpedaya, orang awam akan terpedaya, ya, bahwa si fulan datang kepada ahli bid'ah, ya, berarti si fulan ini tidak berbahaya tiba-tiba. Ya. Orang akan terpedaya kaum muslimin. Ada orang kadang bermesra-mesraan, terlalu mengakrabkan diri dengan pelaku atau tokoh ahli bid'ah, bergandengan tangan. Ya, kadang mungkin alasannya kita mendakwai, nggak pernah juga diajak, cuma ngobrol-ngobrol tok, makan-makan, baru disorot, lalu kemudian ditunjukkan kepada khalayak ramai. Akhirnya orang-orang pun yang tadinya begitu jijik dengan pelaku bid'ah menjadi nggak mengapa, itu ustadz loh, duduk bareng senyum-senyum ini dan lain sebagainya. Ini juga perlu ditimbang-timbang. Makanya Nabi SAW ketika ada orang yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar, yaitu mencuri barang barang pembagian ghanimah yang belum dibagikan, kata Nabi, sallu ala sahibikum, salatkan saja temanmu, aku tidak mau menyolatinya. Ya. Begitu juga pernah diajukan kepada Nabi jenazah yang kata Nabi, ini orang punya utang apa tidak? Katanya, punya ya Rasulullah. Punya enggak harta untuk menutupinya utang tersebut? Enggak punya ya Rasulullah. Kata Nabi, sallu ala sahibikum, salatkan saja temanmu, aku enggak mau nyolatinya. Nah, seperti itu. Ini perlu sikap-sikap seperti ini perlu diambil oleh pemangku kebijakan atau seorang ustadz yang dipandang tokoh di tengah-tengah kaumnya, harus mengambil sikap seperti itu. Misal ada sepasang pemuda-pemudi menikah di luar, hamil di luar nikah, mungkin kurang 1 bulan melahirkannya, adakan walimatul urs, ya. Lalu diundanglah para kiai, para ustadz datang juga di situ, bisa mendoakan keberkahan untuk mereka. Semestinya jangan hadir untuk memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan perbuatan yang sama, bahwa apa yang dilakukan itu tidak disukai oleh masyarakat sekitar.
Lah kalau bikin acara walimah, ya hadir juga ininya, pemimpinnya, para kiainya, para tokohnya hadir. Malah terlihat begitu berbahagia ramah tamah di sana, kan ini akan membuat pemuda-pemuda kita juga akan semakin enteng melakukannya. Bahwa ini tidak ada celaan, malah fine-fine saja. Nah, seperti itu. Baik. Jadi tidak mengapa kita membesuk orang yang terbiasa dan melakukan dosa besar ketika sakit, lalu mengajaknya kepada kebaikan karena dosa, karena perbuatan dosa dia ini tidak akan menular. Ya, beda halnya kalau bid'ah kaum muslimin. Makanya kenapa kita tidak boleh duduk-duduk dengan ahli bid'ah? Ya, yang ahli bid'ah ya, duduk-duduk atau hadir di majelisnya untuk mendengarkan wejangan nasihatnya. Karena apa? Karena yang namanya hati ini kayak spon. Ya, akan selalu menghirup, menghisap apa saja yang ada di atasnya. Dan hati kita tidak aman dari subhat-subhat yang dia lontarkan. Jangan bilang, ya saya bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang sesuai sunnah atau tidak. Nanti diajukan satu hadis saja sudah bingung. Ya, kiainya mengeluarkan satu hadis misalnya. Anda bingung, ini sahih apa enggak ya? Tapi kok ketok-ketok mantap disampaikan. Dia bilang ini sahih Bukhari, padahal bukan Bukhari misalnya. Terus apa daya antum? Ya. Itu baru dari satu sisi, baru satu hadis yang dianggap, yang diungkit. Nah, seperti itu. Banyak di antara kita yang di awal-awal memahami jabat tangan itu adalah bid'ah sehabis sholat. Setelah rajin nonton YouTube-nya orang-orang yang memang penggiat jabat tangan, ya sambil membaca sholawat sehabis sholat, ya akhirnya, oh iya ya, kuat juga hujahnya. Akhirnya ya sudah membolehkan, mungkin sewaktu-waktu juga ikut jabatan, menganggap bahwa hal itu boleh. Padahal dia tidak mengetahui bahwa itu hanyalah dalil-dalil syubhat yang ia sampaikan, yang menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Baik. Jadi kesimpulannya, besuk orang fasik itu boleh. Ya, adapun kefasikannya terkait dengan bid'ah, maka kalau Anda datang dalam rangka untuk menasihati dia, maka silakan datang. Tapi kalau hanya sekadar datang tanpa memberikan nasihat, maka Anda tidak perlu datang membesuknya. Baik. Bab berikutnya, babun iyadatun nisa'ir rajul lil marid. Wanita membesuk laki-laki yang sakit. Ini tadi sudah kita bahas, tapi ini ada tambahan. Ana Abdullah Al-Ansari qala ra'aitu Ummad Darda ala rihaliha a'wadun laisa alaihi ghusa, laisa alaihi ghusa, aidatan li rajulin min ahli masjid min al-ansar. Katanya, aku pernah melihat Ummu Darda berada di atas kendaraannya yang bertiang namun tidak tertutup, alias di ontanya itu ada sekedup, ada apa namanya itu kayak tenda gitu ya, ada rumah kecil, ruang kecil di atasnya, tapi tidak tertutup, tidak pakai kain. Dia datang dari membesuk seorang laki-laki Ansor dari ahli masjid ya, datang membesuk seorang laki-laki, alias bahwa ini diperbolehkan wanita untuk membesuk laki-laki. Tetapi di sini dalam catatan kakinya sanadnya dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Tapi walaupun ini dhaif, tetapi hadis Aisyah membesuk Bilal ini sudah cukup menjadi hujjah, dalil bahwa hal itu diperbolehkan ya. Begitu juga Nabi SAW pernah membesuk Ummu Sa'ib yang ketiga itu lagi menggigil. Juga Nabi pernah membesuk Ummul Ala dan yang lainnya. Alias bahwa hal itu diperbolehkan, laki membesuk perempuan, perempuan boleh membesuk laki-laki. Tetapi tentu adabnya dijaga. Apalagi kalau membesuk wanita yang sakit, biasanya kondisi aurat mereka tersingkap. Oleh karena itu perlu ada jadwal yang tetap, yang disepakati, sehingga ketika kita membesuk dia sudah dalam kondisi aurat sudah tertutup. Nah, seperti itu.
Terakhir kaum muslimin, bab man kariha lil aid ay yanzura ila al fuduli min al bait. Bab orang yang tidak menyukai pembesuk melihat isi rumah orang sakit. Ana Abdullah bin Abil Huzail qala dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'uduhu wa ma'ahu qaumun. Bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah membesuk orang sakit dan bersama Abdullah bin Mas'ud ada beberapa orang bersamanya. Wa fil baiti imra'atun, di rumah ada seorang wanita. Faja'ala rajulun minal qaumi yanzuru ilal mar'ah. Lalu ada salah seorang pembesuk itu sibuk melihat si wanita yang ada di dalam rumah tersebut. Yang tuan rumah, entah itu anak perempuannya atau mungkin istrinya si sakit. Nah, orang lagi konsentrasi memberikan hiburan kepada si sakit, malah dia sibuk melihat tuan rumah. Faqala lahu Abdullah, spontan Abdullah berkata, "Lau anfaqat aynuk kana khairan lak." Andai kedua matamu itu tercungkil, maka itu jauh lebih baik bagimu. Ya. Andai kedua matamu itu tercungkil, maka itu jauh lebih baik bagimu. Dan Nabi SAW pernah hampir-hampir saja mencungkil mata seseorang yang lagi mengintip, ya, mengintip. Ya. Jadi Nabi melarang keras. Begitu juga ada larangan bermain burung merpati, karena kata ulama, karena orang yang mempermainkan burung merpati ini, di saat burung merpatinya naik ke loteng juga dikejar naik ke atas, sehingga saat di atas dia melihat ke bawah, dia akan melihat auratnya para wanita. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kaum muslimin saat membesuk, ya, membesuk jika itu di rumah, maka perhatikan etika dan adabnya. Jangan membesuk sibuk ini mengamati satu persatu perkakas yang ada di dalam rumah orang. Ya. Juga misalnya album, mungkin di situ ada album foto atau apa, itu diambil dibuka semua. Jadi seolah-olah ingin melanjangi rumah tersebut. Jangan kaum muslimin. Tugas Anda hanya datang untuk membesuk, ya. Duduklah di tempat yang Anda dipersilakan untuk duduk padanya. Ya, oleh karena itu jangan jaga pandangan. Ya, jangan pandangan. Jangan memperhatikan tuan rumah yang keluar masuk dari dapur ke ini. Ya. Jangan. Ya, jadi itu etika. Oleh karena itu kata Abdullah dengan tegas, katanya, "Hei kamu, matamu itu copot keduanya lebih baik daripada engkau melakukan hal seperti itu." Ya. Baik, insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang membesuk orang yang terkena sakit mata. Ya. Lalu disusul, kalau kita membesuk orang sakit itu duduknya yang bagus di mana? Nah, seperti itu. Baru kemudian lepas pembahasan sakit, yaitu pembahasan tentang seorang suami kalau di rumah itu baiknya kerjanya apa. Ya, jadi pertemuan mendatang ini kita sudah akan menghatamkan tentang persoalan sakit. Demikian kaum muslimin, mudah-mudahan bab-bab fasal-fasal yang terkait dengan masalah sakit ini bisa kita serap semua. Ini berapa pertemuan nih masalah sakit ini. Ya, karena kehidupan kita ini lepas dari itu. Kalau ya bukan sehat ya sakit. Jadi nanti bolehlah disimpulkan nanti dari awal sampai akhirnya bab apa saja kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada di dalam bab ini. Tapi intinya Imam Bukhari itu sudah membuat kesimpulan-kesimpulan di setiap bab judul. Jadi ketika beliau bilang bab tidak disukai pembesuk melihat sisi rumah, itu sudah kesimpulan, nggak boleh. Nah, baru dibuatkan hadisnya. Nah, bab wanita boleh membesuk laki-laki, dibuatkan hadisnya. Jadi sebuah kesimpulan hukum di bab, baru kemudian hadisnya. Itu ciri khas daripada Imam Al-Bukhari. Sementara ada lagi kitab hadis-hadisnya toh disampaikan, kesimpulannya nanti apa? Nggak ngerti kita. Nah, apa kesimpulannya? Nah, ini sama juga yang dilakukan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, jadi beliau bikin judul ya seperti sebuah kesimpulan, baru kemudian disebutkan hadis-hadisnya. Subhanakallah wa bihamdik,
Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.